Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuanda dengan NIM 1057121110123, kelas M23C dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai studi kelayakan bisnis. Di mana dalam studi kelayakan bisnis ini ada beberapa model bisnis, yaitu yang pertama itu bisnis yang berorientasi keuntungan dan kesejahteraan, bisnis yang berorientasi keuntungan, bisnis ekstraktif, bisnis agrasis, bisnis industri, dan bisnis jasa. Pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta identifikasi dalam merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan maupun sosial dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Ada beberapa tahapan studi kelayakan bisnis, yaitu penemuan ide, tahapan penelitian, tahapan evaluasi, tahapan pengurutan, tahapan pelaksanaan dan tahapan perencanaan pelaksanaan, dan yang terakhir itu tahap pelaksanaan. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa aspek-aspek, yaitu yang pertama itu aspek hukum, lingkungan, teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan yang terakhir aspek keuangan. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa pihak yang memerlukan studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu pihak investor, kreditor, pihak manajemen perusahaan, pemerintah, dan yang terakhir adalah masyarakat. Studi kelayakan bisnis adalah analisis menyeluruh yang dilakukan untuk menilai kelayakan suatu bisnis sebelum dijalankan. Studi kelayakan bisnis ini sangat penting dilakukan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan investasi dan operasi bisnis, meningkatkan peluang keberhasilan bisnis, serta mendapatkan dukungan finansial dari investor atau lembaga keuangan. Ada perbedaan studi kelayakan bisnis dan perencanaan bisnis, yaitu studi kelayakan bisnis memiliki fungsi investigasi, mempertimbangkan dan mengkaji beberapa alternatif dan menjadi basis dalam bisnis plan. Sedangkan perencanaan bisnis berisikan langkah-langkah yang mewujudkan proposal bisnis, di mana hanya mengkaji satu alternatif dan berisikan blueprint dari project implementation. Studi kelayakan bisnis sangat penting karena dapat memunculkan beberapa alternatif, mengurangi alternatif-alternatif yang ada, memberikan alasan untuk melanjutkan atau tidaknya suatu investasi, meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan investasi, menyediakan informasi yang berkualitas bagi pengambilan keputusan, dan dapat menyediakan informasi untuk menarik minat investor. Dalam studi kelayakan bisnis ada beberapa kesalahan dalam menyusun studi kelayakan bisnis, yaitu adanya data dan informasi yang kurang lengkap, data yang tidak dapat dipercaya atau palsu, perhitungan yang salah, pelaksanaan pekerjaan yang salah, kondisi lingkungan yang berubah, kesengajaan dari pembuatnya. Ada beberapa aspek yang dapat dikaji dalam studi kelayakan bisnis, yaitu aspek legalitas, pasar dan pemasaran, keuangan, teknik operasional, manajemen organisasi, dan dampak lingkungan. Dalam merintis usaha baru, kita dapat dimulai dengan merintis sendiri, mengambil ahli bisnis orang lain, bekerja sama dengan keluarga, atau melalui sistem warabala. Dengan mempertimbangkan peluang, pengalaman, hobi, serta kondisi lingkungan, usaha secara makro dan mikro. Dalam konteks merintis usaha baru, prosesnya dimulai dari ide bisnis, analisis pasar, pemilihan bentuk usaha, yang dimana itu seperti perorangan, persekutuan atau perseroan, penentuan lokasi, penyediaan sumber daya, hingga pembentukan organisasi yang sesuai lingkup usahanya. Manajemen adalah suatu proses kerjasama di mana untuk mencapai tujuan organisasi melalui fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan secara efektif dan efisien. Perencanaan menentukan arah dan metode kerja melalui pendekatan top down, bottom up,
button top down, button up, dan campuran atau kelompok. Pengorganisasian mengelompokkan tugas dan wewenang hingga terbentuk struktur organisasi. Pelaksanaan menggerakkan anggota melalui kepemimpinan, motivasi, dan pengarahan, sedangkan pengawasan memastikan kegiatan suatu rencana serta memperbaiki penyimpangan. Manajemen memiliki 3 level, yaitu manajer puncak, menengah, dan pertama. Dalam manajemen proyek terdapat proses perencanaan, yaitu proses perencanaan, penjadwalan, dan pengawasan terhadap aktivitas, waktu, biaya, serta sumber daya. Manajemen sumber daya manusia mencakup beberapa analisis jabatan, perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, kompensasi, pengembangan, integrasi, pemeliharaan, hingga pemutusan hubungan kerja. Dalam konteks bisnis modern, franchise merupakan sistem membeli paket usaha lengkap dari franchisor yang menyediakan merek, sistem pelatihan, hingga dukungan operasional. Franchise memiliki kebiasaan seperti manajemen siap pakai, promosi lebih mudah, dukungan maksimal, cepat balik modal, dan sistem keuangan terstruktur. Namun dalam franchise juga dia memiliki kekurangan seperti supplier terbatas, reputasi saling terkait, aturan ketat, serta modal awal besar. Untuk mengurangi risiko franchise, calon franchise harus melakukan evaluasi diri dan meneliti kredibilitas franchisor, termasuk stabilitas keuangan, jumlah franchise, dan kualitas manajemennya itu. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.